Baik, para pemirsa HTV yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita berkaitan dengan tema pemimpin pelayan masyarakat. Ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Sayyidul qawmi khadimuhum. Ya, pemimpin suatu kaum adalah pelayan untuk kaum itu. Pemimpin sebuah masyarakat adalah pelayan bagi masyarakat itu. Jadi pemimpin jangan minta dilayani, tapi pemimpin harus melayani. Nah, tentu saja dalam pemerintahan kita ketahui bersama bahwa di pemerintahan itu ada lembaga-lembaga khusus yang membantu seorang pemimpin. Ya. Misalnya kalau kita di Indonesia itu presiden dibantu oleh menteri-menterinya dengan lembaga-lembaga kementerian yang ada. Ya. Ada Kementerian Agama, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ya, dan banyak lagi kementerian-kementerian yang lain. Ada juga lembaga-lembaga, ya, ada juga badan dan dinas, ya. Itu kalau tingkat pemerintah pusat itu bentuknya kementerian dan lembaga atau badan. Tapi kalau di tingkat pemerintahan daerah itu diistilahkan dengan dinas, ya, OPD, ya, organisasi pemerintah daerah itu diistilahkan dengan dinas. Ada dinas pendidikan, ya, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja dan seterusnya. Dan pemimpin yang dibantu oleh masyarakat, oleh pembantu-pembantunya ini tentu kesemua mereka itu harus memiliki dua syarat yang kita sebut tadi. Jadi bukan hanya pemimpinnya saja yang qawiyun, amin, ya, mampu dan bisa dipercaya, tapi pembantu-pembantunya juga begitu. Pembantunya, menteri-menterinya, kemudian kepala-kepala dinasnya itu juga harus bisa dipercaya, harus mampu dan bisa dipercaya. Nah, kemampuan dan kepercayaan itu bisa dilihat dari rekam jejak mereka selama ini, ya. Misalnya kita lihat dari kenyataan pelaksanaan pemerintahan mereka, apakah sudah melayani masyarakat atau tidak. Bahwa kita ketahui bersama bahwa pemerintah pusat itu telah memberikan dana desa misalnya, ya. Pemerintah pusat itu telah memberikan dana desa untuk setiap desa itu sekian miliar. Belum lagi di pemerintah daerah juga memberikan untuk desa sekian miliar. Ya. Jadi luar biasa sebenarnya dana di desa. Nah sekarang pemimpin-pemimpin desa sudah menggunakan dana desa itu untuk membantu masyarakat atau belum? Nah itu persoalannya. Jadi tentu saja ini adalah tanggung jawab dari pemimpin desa, ya, yang di dalam desa itu tentu saja ada kepala desa, ada aparatur desa, kemudian ada BPD, ya, Badan Permusyawaratan Desa. Mereka punya RPJM juga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Kemudian ada RKP, Rencana Kerja Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Itu yang setahun sekali. Nah, rakyat itu berhak untuk tahu apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah desa. Sehingga dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat itu benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jadi bukan sekedar dana desa itu untuk pembangunan infrastruktur, ya, untuk membangun jembatan, untuk membangun jalan, ya. Tapi harus digunakan dan seharusnya lebih banyak lagi untuk kesejahteraan masyarakat desa. Nah, jadi ini makanya di dalam undang-undang desa itu masyarakat desa itu diminta untuk berpartisipasi di dalam rencana pembangunan desa dalam RPJM atau RKP itu, ya, ada musyawarah desa. Itu kita diharapkan berdasarkan amanah dari undang-undang desa itu supaya masyarakat hadir dalam setiap musyawarah-musyawarah yang dibuat di desa, sehingga apa yang diprogramkan oleh pemerintah desa itu masyarakat tahu. Apakah program-program itu ada yang membantu mereka atau tidak. Nah, jadi ini yang para pemirsa HTV Allah muliakan, bisa kita lihat rekam jejak seorang pemimpin itu adalah dari apa yang sudah dilakukannya selama ini. Ya, apakah yang dilakukannya selama ini sudah mampu dilakukannya, sudah bisa dipercaya yang dilakukannya itu atau tidak.
Itu salah satu contohnya. Baik, para masajid fi Allah muliakan, ada sebuah ayat Al-Quran Al-Karim yang menceritakan tentang perintah Allah kepada kita, umat Islam ini, untuk menjadi seorang yang Rabbani. Rabbani itu apa? Rabbani itu artinya adalah orang yang menjadi hamba Allah yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan kunu rabbaniyin, itu surat Ali Imran ayat 79 ya. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani, menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Disebutkan di ayat itu juga, lanjutan dari ayat itu, ciri dari rabbani itu adalah bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Yaitu dengan cara kalian mengajarkan Al-Quran dan senantiasa mempelajarinya. Agar kita menjadi orang Rabbani, menjadi hamba Allah yang baik, caranya adalah dengan terus-menerus mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Jadi kita jangan putus dengan Al-Quran. Bahwa Al-Quran ini adalah lampu dalam kehidupan kita. Adalah cahaya dalam kehidupan kita yang gelap gulita. Kita tidak tahu bagaimana cara memimpin yang benar. Maka petunjuknya ada di Al-Quran. Semuanya ada di Al-Quran. Maka bila kita jadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita, petunjuk hidup kita, maka kita teranglah kehidupan kita. Cahaya itu adalah untuk pribadi masing-masing Muslim, untuk keluarga-keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk negaranya. Sehingga negaranya kelak menjadi negara yang disebut dalam Al-Quranul Karim baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang thayyibah, yang baik, wa rabbun ghafur, dan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti kita Indonesia ini, negara kita sudah thayyibah dan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam negara kita juga masih banyak orang-orang yang menjalankan amanahnya dalam memimpin. Orang-orang yang mampu dalam memimpin, orang-orang yang bisa dipercaya dalam memimpin, itu masih ada di masyarakat kita. Sehingga Allah masih memberikan curahan ampunan kepada mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat populer, Nabi kita menyebutkan bahwa sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang pertama. Nabi menyebutkan yang pertama itu imamun adil, pemimpin yang adil. Sebelum yang lainnya, yang pertama adalah imamun adil. Begitu strategis sekali posisi pemimpin itu. Sehingga Nabi memposisikannya sebagai orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cirinya adalah 2 tadi kita sebut tadi, yaitu mampu dan bisa dipercaya. Agar kita mampu dan bisa dipercaya itu caranya bagaimana? Jadilah kalian orang yang Rabbani. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang Rabbani dengan cara Anda senantiasa mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Itu caranya. Para pemirsa fi Allah muliakan. Jadi Al-Quran ini adalah panduan bagi kita Muslim. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika boleh memimpin, boleh gunakan Al-Quran. Sehingga kepemimpinan beliau itu benar-benar menjadi kepemimpinan yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Di dalam Islam ini, kita benar-benar diperintahkan untuk menjaga perasaan orang lain. Jangankan kepada orang lain, kepada binatang juga Allah merintahkan kita untuk menjaga perasaannya. Subhanallah. Betul-betul Islam ini rahmatan lil alamin. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Apabila engkau memasak daging, maka perbanyaklah kuahnya
lalu bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Coba kita bayangkan, bagaimana Nabi memerintahkan kita bukan hanya pada saat kita beribadah saja perintah itu, tapi perintah saat kita memasak, saat kita di dapur. Idza tabakhta maraqatan, apabila kalian memasak daging, fa'akthir ma'ah, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan bagikan kuah itu kepada tetangga-tetanggamu. Jadi ketika kita misalnya dalam suasana yang sulit membagi kepada orang lain, Nabi mengajarkan bagi juga, meskipun mungkin yang kamu bagikan itu tidak terlalu banyak. Sekedar kuah saja dibagikan. Coba kita bayangkan, itu kalau ada tipe orang yang sangat pelit, ya, meskipun Anda masih sangat pelit, sulit membantu orang lain, bantu juga orang lain. Walaupun hanya sekedar memberikan kuah kepada mereka. Coba kita bayangkan. Apalagi kalau dengan sekaligus ada daging-dagingnya, kita bagi ke tetangga kita. Dengan hal-hal yang lain juga, ya, misalnya dengan buah-buahan, ya, pisang dan seterusnya yang ada di dalam yang kita bagikan itu. Jadi dalam Islam luar biasa, Pak Muslim, muliakan bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga perasaan orang lain. Dan dalam perintah Nabi untuk memberikan masakan kita kepada orang lain itu adalah pesan untuk menjaga perasaan orang lain. Karena coba kita bayangkan, kita masak sesuatu, lalu masakan kita itu dicium oleh tetangga-tetangga kita. Bagaimana perasaan mereka kalau kita tidak bagikan masakan kita itu? Padahal masakan kita itu sungguh bisa membuat tetangga-tetangga kita itu jadi ingin merasakannya. Tapi kita tidak bagi untuk mereka. Nah, ini luar biasa Islam. Kemudian dalam redaksi yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan Nabi oleh para ulama hadis yang lainnya adalah Nabi memerintahkan kepada kita adalah apabila Anda bertiga, idza kuntum salasah, apabila kalian bertiga, fala tatanajasnani, maka janganlah dua orang saling berbisik dengan dunal akhar, meninggalkan yang satu lagi. Ya, ada 3 orang. Lalu 2 orang ini berbisik, 1 orang tidak diajak berbisik, maka Nabi memerintahkan jangan melakukannya. Kenapa? Karena hal itu dapat membuat yang satunya lagi bersedih hati. Cuma subhanallah, luar biasa ajaran Islam ini. Ini kepada orang lain, kepada binatang juga. Nabi memerintahkan kalau Anda menyembelih binatang, maka gunakan pisau yang tajam dan jangan di hadapan binatang itu. Coba kita bayangkan bagaimana pelaksanaan penyembelihan di masyarakat muslim selama ini. Bukankah selama ini kita lihat orang-orang di mana-mana menyembelih itu di hadapan binatang yang lain yang mau disembelih juga. Coba kita bayangkan bagaimana perasaan dia. Nah, ini kita belum terbayangkan bagaimana apakah kita sudah seperti yang diajarkan Nabi atau belum. Dalam momen-momen kurban apalagi, ya. Jadi binatang-binatang itu dibiarkan melihat kawannya disembelih oleh kita. Sebenarnya tuntunan Nabi tidak seperti itu. Tuntunan Nabi justru agar binatang yang lain tidak melihat penyembelihan itu. Ya, bahkan mendengar pun tidak. Coba kita bayangkan, mendengarkan teriakan binatang yang disembelih itu tidak. Ini adalah upaya-upaya untuk menjaga perasaan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi memimpin dengan rahmatan lil alamin, ya, rahmat bagi alam semesta. Baik para pemirsa TV Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.